Kalau video ini muncul di beranda kalian, subscribe boleh dong channel kecil ini biar lebih semangat lagi buat bikin video-video buat kalian tonton di sela-sela kesibukan. Terima kasih. Halo Pops, balik lagi bersama aku Fopertman, dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini fresh banget, Squid Game Season 3, final season sih katanya. Di season sebelumnya setelah klimaks berdarah di akhir musim 2, di mana Song Gi-hoon pemain 456 memimpin pemberontakan yang gagal dan menyaksikan sahabatnya Jung Bae tewas di tangan frontman. Musim ketiga dimulai lagi dari titik itu. Yuk langsung kita simak saja ceritanya. Tapi itu dulu jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Setelah percobaan di episode sebelumnya, para pemberontak pun ditewaskan satu persatu. Namun ada satu orang yang berhasil hidup, yaitu peserta nomor 246 bernama Gyeong Suk. Para guard kembali ke dalam ruangan para pemain dengan membawa peti. Peti itu hanya diletakkan dan mereka pergi begitu saja. Yang berada dalam peti tersebut adalah Gi-hoon yang dibiarkan hidup. Terakhir terlihat dia sedang berhadapan dengan frontman. Scene berpindah pada Kapten Park dan para polisi sedang mencari anggotanya yang hilang. Di season 2 sebelumnya, kita diperlihatkan Kapten Park yang menusuk salah satu anggota polisi dan membuangnya ke laut. Dan orang itu yang kini sedang mereka cari, yang mereka tak sadari orang tersebut masih hidup. Gi-hoon terbangun dari pingsannya dengan kepala yang berdarah mencari pemberontak lainnya, tapi sayangnya hanya dialah satu-satunya orang yang masih selamat dalam misi pemberontakan di season 2. Dengan tewasnya para pemain lainnya, tentunya membuat uang ditabung atas mereka juga semakin bertambah lagi. Polling dimulai untuk menentukan pemain lanjut atau tidak. Gi-hoon yang marah tak kuasa menahannya maju ke depan ke penjaga memintanya untuk membunuhnya saja. Dan kini terjawab sudah, ternyata Kapten Park yang selama ini membantu Jung Ho mencari pulau Squid Game merupakan salah satu dari kru Squid Game itu sendiri. 슬슬 셀 때까지 투표 의사를 밝히지 않으면 기권으로 처리하겠습니다. Pemungutan suara pun dilakukan. Gi-hoon tidak ingin memberikan suara, ketambah tangannya diborgol, jadi suaranya dianggap golput. Seperti biasa, para penjaga yang meninggoy akan dimasukkan ke dalam peti dan dibakar. Terjadi konflik internal antara kedua penjaga segitiga ini, meminta untuk bertemu di luar jam kerja. Rahasia apa lagi nih? Kembali pada Gi-hoon, pemungutan suara pun sudah selesai dan game pun mulai berjalan. Peserta nomor 100, Jung Dae, menganggap ini semua ulah dari Gi-hoon, sengaja memberontak mengumpulkan pemain lain, siasatnya untuk mengurangi jumlah pemain. Karena hanya dirinya yang kembali dalam keadaan hidup dan malah menganggap Gi-hoon sebagai pahlawan. Karena teori yang sangat mendukung, para pemain yang berada di pihak Gi-hoon pun mulai ragu dan mempercayai hal tersebut. Dan inilah penjaga di balik layar. Tugas mereka adalah untuk mengambil organ-organ tubuh dari pemain yang masih hidup atau sengaja ditembak di bagian non-vital agar organnya masih fresh. Kita diperlihatkan lagi penampakan dari penjaga nomor 011, cewek cantik bernama No Yul yang ikut join sekarang di sini. Entah misi apa yang dia bawa, bukannya membantu dirinya malah menembaki para penjaga semuanya hingga kembali ke lobi. Alasannya adalah kalau kalian nonton Squid Game Season 2 nomor 246 ini, bapak-bapak yang suka datang ke sirkus tempat No Yul bekerja sebelum ke Squid Game. Dan tujuannya adalah menyelamatkan nyawa bapak ini karena uangnya akan digunakan untuk berobat putrinya. Gitu. Di ruang karantina, para penjaga memberikan makan dan minum untuk para pemain. Tidak semua membenci Gi-hoon, masih ada beberapa orang yang percaya dengan misi Gi-hoon hanya untuk menyelamatkan para pemain. Mereka menyalahkan Dae-ho, dia seharusnya bisa membawa magazine untuk bantuan, namun dirinya malah ambruk. Itu membuat kecurigaan Gi-hoon pun mulai keluar. Di kamarnya, Junho kedatangan rekannya Sersan Choi membawakan makanan dan membahas Kapten Park yang pada malam hilangnya rekannya, dia sedang membawa sebuah obeng. Dan itu mencurigakan. Tapi Junho menepis itu semua mengingat Kapten Park menyelamatkan hidupnya sebelumnya. 최 이사! 나야 박 선장!
Kita kembali pada permainan. Semalaman Gi-hun tidak tidur, dia memperhatikan Daeho karena argumen barusan membuatnya berpikir bahwa Daeho salah satu dari penjaga. Game keempat akan segera diselenggarakan bertepatan dengan para tamu VIP yang kini sudah datang untuk menonton langsung jalannya permainan. Masih dengan kecurigaannya, Gi-hun terus mengawasi Daeho kemanapun dia berjalan. Aku akan menjelaskan sistem kerja game keempat. Para pemain yang masih hidup akan dibagi menjadi dua kelompok dengan cara mengambil bola berwarna merah dan biru. Gi-hun mendapatkan bola warna merah, sedangkan Daeho mendapatkan bola biru, yang berarti mereka berdua saling bermusuhan di game ini. Lanjut ke permainan, jadi gamenya seperti petak umpet. Tim biru harus menemukan pintu keluar sebelum 30 menit, sedangkan tim merah mencari tim biru. Tim merah harus membun-bun tim biru jika menemukannya. Jika gagal, maka mereka yang akan dibun-bun. Intinya mereka diminta untuk saling membun-bun. Tim biru diberikan kunci, tim merah diberikan hadiah kecil di kotak yang isinya berupa pisau. Siapapun yang keberatan dengan peraturannya bisa bertukar posisi. Misi pencarian pulau pun dilanjutkan dengan membawa operator drone yang baru karena yang sebelumnya ditikam dengan obeng oleh Kapten Park. Kali ini Sersan Choi tidak ikut karena akan menyelidiki sesuatu, katanya. Yang dia maksud adalah Kapten Park, dia masih mempunyai firasat buruk terhadapnya. 아니 어째 갑자기 여기까지 오셔갖고는 뭐 뒀다고 아침부터 불러내고 그래요. Masih dengan mistis-mistisnya, Dukun Shonyo seolah mempunyai firasat baik di sini dan memberikan semangat pada tim biru bahwa Dewi Kebaikan akan berpihak kepadanya. 시간이 없어. 못하겠으면 지금 빨리 파란 조끼랑 바꿔. 너 숨는 Setelah peraturan dirubah tiba-tiba, para tim biru tiba-tiba menjadi baik pada tim merah dan memohon untuk bertukar posisi. Seperti halnya mereka, Myung-gi dan Junhee, mantan pasangan. Tapi karena putusnya karena ditinggal pas hamil, Junhee menolak pergantian tim karena ingin melindungi bayinya. Begitu juga anak dan ibu Gyumja dan Yongsik. Sang anak Yongsik meminta ibunya bertukar karena merasa ibunya tidak akan sanggup membunuh orang karena dia terlalu takut. Daeho mulai panik karena tidak ada yang mau bertukar dengannya, sedangkan Gi-hun selalu mengawasinya dengan tim merahnya. Dia sudah bersiap untuk menyerangnya nanti. Merasa tak tahan, Daeho pun menghampiri Gi-hun dan menanyakan apa masalahnya. Namun Gi-hun hanya terdiam mendengar semua ocehan-ocehan dari Daeho. 최희선 어떻게 된 거야? Kini Yongsik sudah bertukar jersey dengan ibunya, begitu pula Junhee dan Myung-gi. Permainan sudah dimulai, para kedua tim memasuki arena, begitu pula tim merah dan episode 1 pun selesai. Tenang, langsung kok episode 2 nih. Noyul menepati janjinya pada episode 1, jika nurut maka Kyung-sok akan diselamatkan. Kita kembali pada game, tim merah sudah masuk ke dalam ruangan siap memburu tim biru. Satu persatu tim biru mulai menemukan pintu dan memasukkan kunci untuk membukanya. Di momen ini belum ada tim merah yang membun-bun tim biru. Setelah mencari kesana kesini, Gi-hun menemukan Daeho dan langsung mengejarnya. Daeho yang terpojok menemukan pintu dan segera membukanya. Namun pintu itu palsu. Gi-hun sudah bersiap untuk menikam Daeho dan ini yang terjadi. Setelah melihat nomor di dada, itu bukanlah Daeho melainkan peserta nomor 197 dan melepaskannya. Di saat yang sama pintu itu saling berhubungan, Gi-hun pun dapat melihat Daeho dari atas. Layaknya kucing dan tikus, tim merah dan tim biru saling berburu, kejar-kejaran karena hidup mereka ditentukan dari sini. Myung-ji dan Nam-gyu yang sebelumnya sudah sepakat untuk bersekutu mendapatkan mangsa pertamanya. Karena yang mendapatkan satu orang, mereka sepakat untuk menusuknya berbarengan agar mereka berdua lolos bersama dan tidak perlu mencari mangsa lagi, pikirnya. Choyon, Junhee dan Gemja yang bersekutu juga sedang dikejar oleh satu dari tim merah. Namun tidak semudah itu, yang dia incar adalah Junhee. Untuk melindungi Junhee yang kakinya terkilir, Choyon bertarung dengan tim merah ini.
dan berhasil menjatuhkannya. Tidak sampai di situ, Choyon juga menikamnya hingga tewas. Junhee dan lainnya juga pun melanjutkan mencari pintu untuk keluar. Setelah menewaskan satu orang lagi, Myung-ji lolos. Seperti janjinya, di awal ketika dia sudah lolos, dia akan mencari Junhee untuk membantunya keluar dengan kalung kunci yang diperoleh dari beberapa tim biru. 내가 같이 찾아줄게. 필요 없어. Gi-hun masih mencari-cari keberadaan Daeho. Masih belum jelas niat Gi-hun, apakah benar untuk membunuhnya atau malah ada alasan lain. Setelah berlari mendekati pintu, bukan Gi-hun yang mengejar di belakangnya, namun pemain lain. Dia tergelincir dan pingsan. Daeho memanfaatkan momen itu untuk mengambil pisaunya. Yongsik yang sebelumnya bertukar dengan ibunya kini harus mencari mangsa agar dirinya bisa lolos. Tapi tidak semudah itu, dirinya harus beradu dengan tim biru. Nasib baik di pihaknya, tim merah membantunya. Di dalam permainan, Junhee tidak kuasa menahan rahimnya. Bayi dalam kandungannya sudah waktunya untuk lahir, dibantu oleh Choyon dan Gemja. Ketika Gi-hun menaiki tangga mencari Daeho, Sonyu berada di belakangnya. Gi-hun yang melihat itu berbalik dan mendekatinya berniat untuk menusuk, namun Sonyu memberitahu lokasi dari Daeho, orang yang dicari-cari oleh Gi-hun, dan berhasil lolos. Tidak semua pintu harus dibuka menggunakan satu kunci, ada yang harus menggunakan 3 kunci, segitiga, kotak, dan lingkaran. 나 얘 좀 깨우고 좀 갈게. 마음대로 해. Dengan bantuan Gemja, anak dari Junhee lahir dengan selamat. Peserta nomor 202 masuk ke dalam ruangan persalinan. Melihat itu, dia berniat untuk menusuk mereka. Choyon yang mempunyai pisau bergelut dengan peserta 202 yang akhirnya membuat dirinya terbun-bun. Choyon menemukan pintu kebebasan, meminta Junhee dan Gemja untuk segera pergi. Tapi sayangnya, Myung-ji menusuknya dari belakang hingga tewas. Peserta 120 Choyon yang menyelamatkan nyawa anak Junhee pun harus tereliminasi. Kini Gi-hun dipertemukan dengan Daeho, orang yang dikejarnya selama ini. Sudah berada tepat di depannya. Akhirnya dia pun jujur, Daeho tidak pernah sama sekali masuk militer dan juga tidak pernah memegang senjata. Itulah penyebab dirinya pingsan ketika membawa magazine di season 2 kemarin dan melawan Gi-hun. Yah, terdapat momen sedih nih antara anak dan ibu. Gemja dan Yongsik, dia tidak sanggup membunuh siapapun. Mendengar itu, sang ibu Gemja menyuruhnya untuk menusuk dirinya saja karena dirinya sudah hidup lama. Sumpah ini sedih banget sih. Dan Gi-hun dengan amarahnya dia mencekik Daeho hingga tewas dan membuat dirinya lolos. Kembali lagi pada sang anak, Oda diberikan perintah untuk membunuh ibunya, tapi dirinya malah mencoba untuk menusuk bayi Junhee, yang membuat ibunya mau nggak mau menusuknya dari belakang hingga tewas. 나 때문이야. Mereka adalah para tamu VIP frontman yang ingin ikut dalam permainan. Bagi para pemain yang gagal, sangat menikmati sekali ya. Game keempat pun selesai dengan tereliminasinya 35 orang. Kini tersisa 25 orang dengan hadiah 1 miliar won jika berhenti. It's putting on the uniform and taking part. What can I even compare it to?
Drone dari para detektif sudah diturunkan dan menuju ke Pulau Squid Game. Kecurigaan Choi pun benar adanya. Kapten Park yang selama ini dia curigai memang mencurigakan. Dia telah menanyakan namanya kepada seluruh penduduk setempat dan tidak ada yang satu pun mengenalnya. Bahkan namanya juga palsu. Para tamu VIP berkumpul, mereka memberikan selamat pada frontman. Game yang sekarang lebih seru dan lebih menantang daripada game sebelumnya, membuat para tamu VIP terhibur. Ketambah lagi sebelumnya mereka dibolehkan ikut join ke dalam game. Dalam pemungutan suara, Gemja memohon para pemain yang belum memberikan suara untuk menekan tombol silang saja agar permainan berhenti. Bahkan dirinya berjanji akan memberikan semua uang hadiahnya kepada mereka yang mau menekan tombol silang. Tapi pemain yang ingin melanjutkan permainan malah semakin banyak. Dengan hasil 18 memilih lanjut sedangkan sisanya menolak. Suara Gi-hun masih sama, golput. Mau nanya, kalian yang nonton gemes gak sih sama para tamu VIP? Aku gemes anjir. Pengen rasanya ngelihat mereka tewas gitu di film ini ya, maksudnya ya. Malah lebih jengkelin daripada frontman. Kini penjaga nomor 16 yang sebelumnya bertugas mengambil organ dipakai oleh Jong Sok yang dibantu oleh Noyul. Tapi itu malah menjadi kecurigaan dari para penjaga karena di ruang jagal jasad nomor 16 yang tidak diketahui keberadaannya. Drone yang para detektif terbangkan melihat sesuatu yang pernah ia lihat di dekat pantai, meminta Kapten Park untuk mendekat. Penjaga hitam, kostum hitam maksudnya, memberikan perintah agar nomor 16 dibawa guna menyelidiki beserta nomor 11. Tidak perlu dicari tahu, nomor 11 Noyul sudah berada di belakangnya, menodongkan senjata dan meminta untuk ditugaskan keluar pulau. Dengan membawa perahu, tujuannya agar nomor 16 Gyeong Sok bisa keluar dari pulau. Setelah turun dari kapal, Junho yakin bahwa pulau ini merupakan pulau yang digunakan untuk permainan Squid Game karena dirinya masih mempunyai gambaran jelas kejadian sebelumnya di season 2 episode terakhir. Ketika dirinya ditembak oleh frontman dan terjatuh dari tebing. Ketika akan memejamkan mata, Gi-hun dihampiri oleh Gemja. Curhatlah biasa, obrolan orang tua. Gemja hanya memberikan semangat kepada Gi-hun bahwa apa yang terjadi di sini bukanlah sepenuhnya salahnya. Dan masih percaya bahwa Gi-hun kembali ke sini untuk menyelamatkan para pemain. Memohon untuk menyelamatkan Junhee beserta bayinya. 이놈만 살려주시면. 여기 세워봐. Sersan Choi mendatangi kediaman dari Kapten Park guna mencari informasi lebih dalam terkait dirinya. Dengan memecahkan kaca jendela, masuklah ke dalam rumah dari Kapten Park. 무슨 문제가 있습니까? 아무래도 이상해. Di pagi hari tiba-tiba sang penjaga membawakan peti. Terlihat seseorang yang sedang bundir, itu merupakan Gemja. Pesan terakhir yang dia sampaikan kepada Gi-hun merupakan pesan terakhirnya untuk menyelamatkan Junhee beserta anaknya. Dari para penjaga sudah terkuak identitas dari penjaga nomor 16 yang sebelumnya merupakan dokter operasi. Sudah digantikan menjadi pemain nomor 246 yaitu Gyeong Sok. Setelah masuk ke dalam rumah dari Kapten Park, Choi menemukan sebuah foto. Terlihat Kapten Park yang sedang memancing dengan seorang pria. Pria itu merupakan The Salesman, tukang merekrut pemain. Karena tidak fokus, anjing penjaga menggigit tangan Choi. Namun berhasil selamat kok, ditonjok sih kayaknya. Tidak hanya itu, di belakang rumahnya di dalam bejana, Choi menemukan ratusan duit. Itu merupakan uang yang selama ini dia terima dari hasil menjaga keamanan Pulau Squid Game. Tapi sayangnya Choi ditodong oleh polisi di belakangnya. Hari di mana game keempat berlangsung, Gi-hun membantu Junhee untuk menggendong anaknya. Para tamu VIP pun mulai judi dengan memilih nomor pemain untuk dijagokan. Biar ku jelasin permainan kelima ini. Jadi permainannya adalah lompat tali, sesimpel itu. Pemain harus berhasil melewati jembatan selama bermain lompat tali, atau jika terkena dia akan jatuh ke bawah. Tali pemutar sudah ditekan, tali pun mulai berayun. Aku curiga makin lama makin kencang dah. 환영합니다. 이번 게임은 줄넘기. 시작합니다.
Gi-hun meletakkan bayi Junhee di bangku, namun penjaga melarang itu karena semua orang yang berada di sini merupakan pemain dan itu juga berlaku untuk bayi Junhee. Setelah drama-drama kecil, akhirnya ada juga pemain yang memulai melangkah. Pemain nomor 124, Nam Gyu, dengan perlahan merangkak melewati jembatan, tidak lupa untuk melompat jika talinya berayun. Karena tidak fokus, kalung narkoboy milik Thanos telah kosong, dirinya pun harus tumbang dan jatuh ke bawah tewas seketika. Gi-hun mengambil resiko untuk melangkah berikutnya dengan menggendong anak dari Junhee. Dengan berhati-hati, tekadnya luar biasa dan ketenangan Gi-hun pun berhasil lolos. Sesuai dugaan sih kalau ini. Dengan keberhasilan Gi-hun membuat para pemain lain pun berkobar semangatnya. Sekarang planningnya adalah Gi-hun akan kembali ke awal dan menggendong Junhee dikarenakan kakinya yang terkilir. Pemain 96 sampai kedua setelah Gi-hun, namun dia sangat licik mendorong pemain lain yang sudah sampai di finish. Namanya juga game, pasti ada yang bermain curang. Dorong saling dorong pun dilakukan, ada yang kayak The Spartan nih, King Leonidas nih bos. Semakin lama ayunan tali pun juga semakin kencang, membuat para pemain semakin kesulitan. Waktu sisa 7 menit dan Gi-hun masih harus kembali ke awal untuk menggendong Junhee. Myung-gi mengajak Junhee untuk berjalan bersama. Sayangnya Junhee masih marah terhadapnya dan tidak percaya lagi terhadapnya karena dirinya telah menusuk Cho-hyun, orang yang telah menyelamatkan dirinya dan bayinya. Kita sampingkan drama mereka. Gi-hun didorong oleh pemain 96 sengaja berkelahi di jalur finish agar pemain lain susah untuk mencapai garis akhir. Mau gak mau Gi-hun harus melemparnya hingga tertendang oleh tali yang berayun. Semuanya kini sudah berada di garis akhir kecuali Junhee. Sisa waktu tinggal 1 menit lagi, Gi-hun berniat untuk kembali. Tapi untuk pergi dan kembali itu membutuhkan waktu lama. Junhee sadar akan hal itu dan memutuskan untuk bundir dengan melompat ke bawah. Junhee pun tewas dan tereliminasi sesuai dengan perintah Noyul sebelumnya meminta agar dirinya dan nomor 16 ditugaskan jaga di luar agar bisa kabur. Tapi itu merupakan jebakan karena mereka sudah mengirim penjaga untuk misi pengejaran. Dengan tereliminasinya peserta 222 atau Junhee, tamu VIP meminta agar mengeliminasi juga sang bayi. Tapi frontman membuat ide di mana bayinya akan bermain sebagai peserta 222. Karena 16 pemain tereliminasi di permainan kelima, sisa 9 orang dengan hadiah 4,9 miliar setiap kepalanya. 다섯 번째 게임에서 총 16. Para pemain lain beberapa tidak menyetujui peserta 222 masih terlibat karena bayinya. Karena itu membuat hadiahnya terbagi yang seharusnya sisa 8 orang, karena bayi tersebut hadiahnya turun menjadi 700 juta. 5 orang selain Gi-hun dan Myung-gi dan anaknya berniat untuk mengeliminasi bayi Junhee di tempat. Sebagaimana semestinya, untungnya penjaga membuat kebijakan baru di mana di dalam ruangan pertengkaran fisik dilarang. Karena ingin membuat permainan menjadi adil dan memberikan hadiah khusus. Kembali pada Choi yang sekarang ditangkap polisi karena masuk ke dalam rumah orang tanpa izin. Walaupun dirinya mencoba menerangkan betapa jahatnya Kapten Park, polisi tetap tidak menghiraukannya. Curiga jangan-jangan polisinya juga sudah disuap mungkin ya. Polisi pun juga susah menangkapnya karena jejak polisi hanya mencatat Kapten Park tertangkap karena kasus narkoboy 10 tahun lalu. Selain itu, dirinya bersih. Di dalam kapal, Junho menjelaskan secara detail kejadian sebelumnya di mana dia tertembak di pulau yang dia hampiri setelah melewati gua air, yang membuat kesimpulan bahwa pulau Squid Game berada tidak jauh dari pulau yang mereka temukan sekarang. Kapten Park menepis semua itu mengingat arus laut yang sangat deras, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa sampai ke sana menggunakan perahu dan mencoret area tersebut agar tidak diselidiki lagi. Polisi bodoh ini malah menelepon Kapten Park dan memberitahu bahwa ada orang yang membobol rumahnya dan mencoba mencuri uang serta pakaian yang dia kubur di belakang rumahnya. Choi yang mendengar itu sangat marah dan meminta polisi-polisi bodoh ini memberikan ponselnya agar bisa menghubungi Junho. Choi merebut ponselnya dan kabur, menelepon rekannya agar segera menghubungi Junho. Kapten Park sudah bersiap untuk menembaki semua orang yang ada di kapal. Untungnya Choi berhasil menelpon Junho dan memberitahukan bahwa Kapten Park merupakan salah satu anggota dari Squid Game itu sendiri.
Dengan senjatanya tanpa banyak basa-basi, Kapten Park meluncurkan peluru hingga menewaskan orang di dalam kapal, kecuali Junho. Dengan senapan ikan dari belakang, Junho menembak Kapten Park hingga tumbang. Untungnya masih ada satu orang yang bisa diselamatkan. Kapten Park tewas tanpa memberikan informasi apapun. Kembali lagi pada permainan, seperti last game sebelumnya, para pemain dijamu dengan makanan yang sangat mewah dan melimpah dan pakaian rapi. Begitu juga sang bayi mendapatkan susu. Permainan terakhir adalah mereka bebas untuk mengeliminasi 3 pemain atau bisa lebih. Jika berhasil mengeliminasi 3 pemain, maka pemain sisanya bisa lolos dari sini. Dan pemungutan suara pun dilakukan. Seperti biasa, Gi-hun memilih untuk berhenti. Dengan hasil 6 pemain menginginkan lanjut, 2 suara menolak, dan Bayi Junhee dianggap golput. Dan permainan akan dilanjutkan ke dalam babak akhir. Di kapal, Junho memberikan pertolongan pada luka sang kapten. Walaupun kapten menyuruhnya untuk menyerah saja, tapi tekad Junho untuk mencari pulau Squid Game masih besar. Dengan mengingat perkataan dari Kapten Park, Junho menebak area pulau Squid Game dan segera untuk menuju ke sana, sekarang atau tidak selamanya. Noyul dan Gyeong-sok berhasil kabur menggunakan perahu, tapi tidak semudah itu pastinya. Penjaga menyuruh mereka kembali atau anak dari Gyeong-sok yang sekarang berada di rumah sakit akan menjadi target mereka. Trik-trik licik pun mulai direncanakan. Sasaran mereka adalah Gi-hun, anak dari Junhee, dan nomor 125 Min-soo. Jika mereka berhasil mengeliminasi mereka bertiga, mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan membawa 7 miliar tiap orangnya. Dengan gertakan penjaga hitam, Noyul menyuruh Gyeong-sok agar pergi secepat mungkin ke dermaga dan segera menelepon polisi. Sementara Noyul akan kembali ke permainan, namun sayangnya penjaga sudah memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Ketika para pemain sedang tidur, Gi-hun dipanggil penjaga untuk menemui frontman. Di sebuah ruangan, Gi-hun duduk berhadapan dengan frontman. Di sini frontman memberikan bantuan dan menawarkan untuk menyelamatkan nasibnya dan anak Junhee. Dirinya memberikan sebuah pisau, menyarankan agar dirinya menggorok leher pada pemain yang berusaha untuk menewaskannya di game terakhir. Dengan begitu dirinya dan bayinya akan segera secara otomatis menang. Namun yang tidak Gi-hun tahu adalah ketika frontman membuka topengnya, terkejutlah dirinya melihat sosok di balik frontman adalah orang yang selama ini membantunya di setiap game pada Squid Game season kedua, In-ho, yang juga merupakan kakak dari Junho. Game berikutnya tidak bisa dilakukan hanya dengan 2 orang saja. Jadi secara mutlak jika Gi-hun berhasil menewaskan semua orang di karantina, dirinya dan bayi Junhee akan menang. Gi-hun mengambil pisau pemberiannya dan kembali ke karantina. Pada episode ke-5 ini kita diberikan kilas balik pada game sebelumnya. Bertahun-tahun lalu ketika In-ho juga merupakan peserta, posisinya saat ini sama persis dengan posisi Gi-hun saat ini. Dan malam itu In-ho menewaskan semua pemain di karantina. Berbeda dengan Gi-hun, dirinya masih mempunyai sifat manusiawinya dan mengurungkan niatnya untuk membunuh para pemain di karantina. Dengan melalui lubang ventilasi, Noyul berhasil masuk ke dalam ruangan sang penjaga hitam, menodongkan senjatanya dan meminta agar menghapus semua file dari Gyeong-sok. Penjaga hitam dipaksa untuk menghapus seluruh file tentang Gyeong-sok, pemain 246, bahkan file cetaknya juga agar benar-benar hilang hangus dari permainan. Hingga harus beradu gelut di dalam lift. Ya, namanya juga cewek, pasti tidak mampu menandingi kekuatan penjaga hitam yang seorang laki-laki. Tapi di akhir cerita, Noyul berhasil menembak sang penjaga hitam walaupun dengan tusukan di perutnya. Biar aku jelaskan permainan terakhir ini. Terdapat sebuah tebing tinggi berbentuk lingkaran, segitiga, dan persegi. Setiap pemain akan diminta untuk bermain dorong-dorongan, 1 ronde untuk 1 tebing. Jadi akan terjadi 3 ronde hingga pemain mendapatkan juara. Terlihat jelas di sini bahwa para pemain sedang menargetkan Gi-hun dan bayi Junhee. Min-soo yang sebelumnya sudah terkena genjutsu dari narkoboy mengalami delusi yang sangat berat. Dirinya selalu diperlihatkan para pemain-pemain yang sudah tewas pada game sebelumnya. Waktu setiap rondenya 15 menit dan tombol pun sudah ditekan, tanda permainan sudah dimulai. Pemain pun mulai merencanakan sesuatu, menyusun strategi untuk menggulingkan Gi-hun beserta bayinya.
Waktu tersisa 2 menit dan orang yang akan didorong pertama adalah pemain 125 Minsu. Namun sayangnya tidak ada yang berani mendorongnya karena mereka takut Minsu akan memegangi siapapun yang mendorongnya agar ikut jatuh ke bawah. Myonggi menarik pipa dari tanah menggunakannya untuk mendorong Minsu hingga terjatuh. Noyul yang berhasil selamat dari penjaga hitam mulai menyelidiki ruangan frontman, diberikan fan service dari kakek-kakek nomor 001 pada season pertama. Dan akhirnya bisa menemukan ruangan bawah tanah di mana menyimpan berkas-berkas dari semua pemain dan penjaga di Squid Game. Kembali pada permainan, dengan tereliminasinya Minsu, maka permainan akan dilanjutkan menuju ke ronde berikutnya, di mana peraturan masih sama, mereka harus mengeliminasi 1 orang di ronde ini agar bisa lolos ke ronde berikutnya. Target mereka selanjutnya adalah Gi-hun dan anak Junhee. Tapi yang jadi masalah adalah jika Gi-hun tereliminasi di ronde ini, tentu anak Junhee demikian. Begitupun sebaliknya, yang berarti di ronde berikutnya masih harus mendorong 1 orang lagi. Peserta nomor 353 mengambil pipa dan mencoba mendorong Gi-hun, tapi Gi-hun mengacaukan mentalnya. Jika Gi-hun terjatuh berdua, mereka tetap harus mendorong 1 orang lagi di ronde berikutnya dan bisa saja nomor 353 lah selanjutnya. Itu membuat mereka harus menggunakan batu gunting kertas untuk memutuskan siapa yang akan mendorong Gi-hun. Gyeongsok yang berhasil lolos dari pulau bertemu dengan kapal milik Junho. Kini mereka sepakat untuk membuat undian. Mereka memotong kain dan siapa saja yang mendapatkan kain terpendek, maka dia akan dieliminasi. Itu juga termasuk dengan Gi-hun. Namun itu hanya siasatnya saja. Ketika Gi-hun menarik kain, pemain 336 mencoba untuk mendorong Gi-hun. Gi-hun mengambil pisau pemberian dari frontman, memotong kain pengikat mereka dan menodongkannya kepada pemain 336. Di posisi terpojok, Myonggi berada di belakang Gi-hun, membawa pipa, menyuruhnya untuk menyingkir dan mendorong pemain 336 hingga terjatuh dan tereliminasi. Tapi waktu masih tersisa 8 menit untuk memutuskan siapa yang akan didorong berikutnya. Dengan Myonggi yang kini berpihak pada Gi-hun membuat ini semakin mudah. Terkejutlah semuanya karena di sini baru mengakuinya bahwa Myonggi lah ayah dari bayi nomor 222 dan alasan itu yang membuat dirinya berpihak pada Gi-hun. Merasa kalah jumlah, para pemberontak pun memutuskan memukuli sekutunya sendiri guna didorong di ronde terakhir. Dengan begitu Myonggi, Gi-hun dan anaknya bisa lolos. Namun keadaan pun semakin panas mendengar Gi-hun ingin menggunakan undian saja, membuat mereka menyerang Gi-hun. Hasilnya kini tersisa Gi-hun, Myonggi, sang bayi dan peserta nomor 100. Namun Myonggi malah mendorong pemain 100 hingga terjatuh. Pemain 039 masih selamat walaupun dengan babak belur. Ini membuat dilema yang besar baginya. Myonggi sudah berpihak pada Gi-hun, itu menandakan bahwa dirinya lah yang akan mereka dorong di ronde terakhir. Dan menjatuhkan dirinya sendiri ke jurang, membuat tersisa 3 orang. Game terakhir ronde ketiga di mana pemain sisa 3 orang, sang bayi, Gi-hun dan Myonggi. Karena kesalahannya sendiri, Myonggi meminta Gi-hun menyerahkan bayinya. Dirinya berniat untuk membuang bayinya sendiri di ronde ketiga dan pergi membawa uangnya sendiri. Sementara Noyul membakar semua berkas-berkas dari ruangan bawah tanah frontman. Junho yang sudah mengetahui lokasi dari pulau Squid Game pergi sendirian dengan cara menyelam, meninggalkan kaptennya dan Gyeongsok. Dan Gi-hun masih debat argumen dengan Myonggi. Dengan berat hati, Gi-hun perlahan menaruh sang bayi di jembatan dan diambil oleh Myonggi menggunakan pipa. Perlahan Gi-hun mengambil pisaunya kembali. Ketika waktu sudah berhenti, Gi-hun dengan cepat melompat ke ronde berikutnya. Dan pertarungan terakhir pun dilakukan. Myonggi yang kalah gelut mencoba menggertak dengan mengancam akan membuang bayinya. Gi-hun mundur ke belakang, Myonggi mengambil pisau dan menusuk tangan Gi-hun berkali-kali. Gi-hun mendorongkan tubuhnya ke bawah, membuat Myonggi kini berada di ujung takdirnya. Myonggi pun tewas terjatuh, tapi yang tidak mereka sadari, tombol permainan belum ditekan, membuat permainan belum dimulai. Polisi laut pun sudah datang, Junho sudah sampai di markas permainan, dan Noyul ingin bundir dengan menembak dirinya sendiri. Gi-hun menekan tombol mulai, menggendong bayinya, dan berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri.
Gyun meletakkan sang bayi memberikan pesan terakhir untuk para penjaga bahwa mereka bukan kuda, mereka manusia, dan mengorbankan dirinya sendiri untuk kelangsungan sang bayi. Dan pemenangnya adalah sang bayi. Permainan pun selesai, frontman naik ke atas untuk mengambil sang bayi. Junho berhasil sampai ke atas, namun In-ho sang kakak sudah melarikan diri. Para penjaga dan VIP pun juga sudah pergi meninggalkan pulau. Tidak ada yang tersisa di pulau tersebut. Dan ini adalah 6 bulan setelah kejadian itu, memperlihatkan Gyeong-sok yang sedang melukis di taman hiburan yang menjadi pekerjaannya selama ini, didatangi oleh No Yul. Tapi di sini dia tidak tahu bahwa yang menyelamatkan dirinya selama ini adalah wanita yang kini berada di depannya. Kapten Choi pun sudah dibebaskan dari penjara, dijemput oleh Junho. Ketika sampai di rumahnya, Junho mendapati seorang bayi yang diletakkan di kasur dengan jaket milik Junhee bernomor 222 dan sepucuk surat yang bertanda segitiga, lingkaran, dan persegi. Logo dari Squid Game beserta kartu ATM yang ketika dicek saldonya senilai 45 miliar won. Frontman datang menemui kediaman Gi-hun memberikan jersey miliknya bernomor 456 dan berisi ATM. Dan kita diperlihatkan penerus dari sang perekrut permainan, aktris bernama Cate Blanchett. Squid Game masih berlangsung dan film pun selesai. Squid Game masih beroperasi, masih di tangan frontman, hanya lokasinya yang berbeda. Tidak ada berita terkait kelanjutan dari Squid Game season 4, jadi jangan berharap. Gantung banget ya. Ternyata sad ending, kupikir bakal happy ending. Tapi nggak apa-apa, cukup terhibur kok. Ya, terima kasih buat kalian semua yang menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.